Sudah terlihat layarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Ya, pada pertemuan sebelumnya atau saat PM ya, kita sudah menjawab pertanyaan itu sampai di Alvan kalau nggak salah. Nah, Alvan ini sudah kita jawab, dan yang belum kita jawab itu dari Alif ke bawah gitu. Nah, nanti silahkan misalnya ada yang, wah saya bisa jawab nih Pak, seperti itu, silahkan langsung aja diinterupsi ya, jadi tidak perlu menunggu saya selesai. Ngerasa bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian ini, silahkan mencoba untuk menjawab, karena kita di sini sesinya diskusi ya gitu. Nah, pertanyaan pertama, apakah melakukan penelitian sosial untuk memecahkan konflik ini efisien dan efektif? Karena pada sebuah konflik itu tidak sering terjadi, dan terkadang data yang sudah dicari tidak faktual, aktual, ataupun dapat dipercaya. Ya, kalau kita bicara tentang efisien dan efektif, dan tujuannya memang untuk merumuskan suatu kebijakan ya untuk menyelesaikan konflik yang biasanya memang berkepanjangan, ya tentu saja ini efektif. Karena biasanya penelitian sosial terkait konflik itu skala konfliknya sudah luas ya. Jadi sudah terjadi konflik terbuka, lalu permasalahannya juga kompleks, melibatkan banyak pihak, isunya juga sangat sensitif, sehingga perlu ada upaya-upaya tertentu untuk mencari tahu bagaimana solusi untuk memecahkan konflik tersebut. Tapi bukan berarti setiap konflik individu lalu diteliti apa masalahnya, tidak seperti itu ya. Biasanya penelitian terkait konflik ini untuk konflik-konflik yang memang skalanya skala besar. Oke, seperti misalnya kalau di Indonesia ini penelitian-penelitian terkait konflik yang menarik ya, misalnya terkait dengan konflik antar agama. Seperti sekarang ini kan ada teroris misalnya. Ada yang mengatakan bahwa teroris ini tidak berkaitan dengan agama tertentu. Ada yang bilang bahwa ini tentu saja ada, karena memang ada pemahaman yang salah dan memang ada pemantik ya, atau istilahnya bahasa-bahasa yang disampaikan oleh pemuka agama mungkin kurang terlalu pas, sehingga diinterpretasikan secara salah oleh para pengikutnya dan terjadi itu. Nah, ini kan kayak misalnya logikanya kan nggak mungkin ya orang rela melakukan bunuh diri. Berarti misalnya ada bom bunuh diri seperti itu kan berarti mereka sebenarnya menganggap bahwa itu tidak merupakan bunuh diri, tetapi upaya untuk melawan ya. Misalnya dalam situasi perang kayak kita meledakkan diri tapi di tengah musuh gitu ya, biar musuhnya mati lah. Mungkin banyak sekali hal-hal yang memang tidak kita ketahui ya, dan itu bisa diselesaikan dengan cara apa? Ya dengan cara kita melakukan penelitian gitu. Saya kira Badan Intelijen Negara ini sudah memahami terkait dengan isu-isu yang sangat sensitif ini, dan memang diperlukan penelitian, mencari informan kunci untuk mengungkap suatu permasalahan dan seterusnya. Tapi kalau memang data yang dicari itu tidak faktual, aktual, ataupun dapat dipercaya, ya ini tergantung sama kemampuan si peneliti itu untuk mengumpulkan data ya, sekali lagi. Jadi masalah aktual, faktual, dan dapat dipercaya itu bagaimana cara kita memilih informan, bagaimana cara kita menggali informasi dan melakukan validasi terhadap informasi yang sudah diberikan. Jadi ini tergantung sama penelitinya untuk yang nomor 1. Lalu untuk yang nomor 2, pada bagian syarat konflik menurut Muri Yusuf terdapat salah satu syarat yang masih saya bingung, yaitu syarat korelatif. Maksud dari syarat korelatif itu apa dan kenapa ada pengkajian melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif? Oke, sebelum saya jawab mungkin saya ingin tanya nih, kita flashback kembali ke kelas 10 karena kalian pernah belajar materi tentang penelitian sosial ya. Ada
pendekatan kuantitatif dan ada pendekatan kualitatif. Saya ingin tahu pendapat anak-anak siapa kira-kira yang bisa menjelaskan secara sederhana dua jenis pendekatan itu. Silahkan. Saya mau coba jawab. Oke, Abdi, silakan. Kalau yang kualitatif, setahu saya itu dia kan namanya dia kan kualitatif gitu ya Pak. Jadi dia kayak dalam bentuk tulisan gitu Pak. Nah tapi kalau misalkan di kuantitatif itu dia terpaku sama angka. Jadi kayak ada skala-skalanya gitu kan. Biasanya kalau misalkan kita disuruh buat isi kayak penelitian-penelitian gitu, itu kan kayak suka di Google Form tuh kayak ada skala-skalanya gitu kan Pak. Nah itu di situ penelitian kuantitatif. Nah tapi kalau misalkan kualitatif itu dia kayak dalam bentuk tulisan gitu loh Pak. Mungkin kayak pendapat atau pokoknya nggak terpaku sama angka gitu sih Pak yang saya tahu. Oke, jawabannya sangat bagus sekali ya dari Abdiba. Jadi menurut Abdiba kalau kuantitatif itu ya berkaitan dengan angka-angka, kalau kualitatif itu semacam penjelasan pendapat mengenai seseorang ya, dan lebih kepada tulisan secara naratif gitu. Nah itu tepat sekali gitu ya. Nah begitu juga dalam penelitian terkait dengan konflik ini ya, ada peneliti yang memang ingin mengkaji secara mendalam, misalnya penelitiannya jenisnya studi kasus gitu ya, studi kasus tentang misalnya ada nih di Jakarta dua sekolah gitu ya, atau dua kelompok masyarakat yang sering kali terjadi tawuran gitu ya. Kadangkala tanpa sebab pun mereka sering kali terjadi tawuran. Nah, ketika seorang peneliti ingin mengkaji lebih jauh apa sih sebenarnya faktor penyebabnya, kenapa tawuran ini seperti seakan-akan dalam tanda kutip itu menjadi suatu rutinitas. Nah, ketika seseorang peneliti ingin mencari tahu sedalam-dalamnya tentang informasi terkait dengan hal itu, dan dia menemukan informan kunci, nah itu berarti penelitian studi kasus. Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Tapi kalau misalnya seorang peneliti ingin melakukan penelitian survei mengenai pandangan masyarakat terhadap konflik antar kelompok misalnya ada dua ormas yang atau banyak ormas atau ormas-ormas tertentu yang seringkali terjadi konflik gitu ya, atau melakukan kekerasan gitu ya. Lalu peneliti ingin melakukan survei mengenai tanggapan masyarakat terhadap konflik-konflik itu. Nah, berarti kan kalau penelitian survei menggunakan angket, alat pengumpulan data utamanya, berarti itu menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi, kembali lagi ke pertanyaan Alif, apa syarat korelatif? Ya itu tadi, berarti penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu harus mempertimbangkan pendekatan apa yang digunakan. Dan kalau isunya seperti ini, maka pendekatannya seperti ini. Kayak tadi ya, kalau isunya itu ingin mengkaji fenomena secara mendalam, berarti pendekatannya kualitatif. Berarti ada korelasinya. Lalu kalau hanya ingin mencari tahu tanggapan masyarakat terhadap suatu hal terkait dengan konflik, misalnya, berarti itu merupakan pendekatan kuantitatif. Jadi ada korelasi antara topik penelitian dengan pendekatan yang digunakan, serta nanti bagaimana peneliti mengumpulkan data di lapangan. Nah, selanjutnya nomor 3. Apakah kita sebagai peneliti boleh mengambil ataupun memiliki judul atau topik yang sama terhadap penelitian yang sudah pernah dibahas sebelumnya oleh peneliti lain? Jika iya, apakah itu bisa disebut sebagai plagiat? Ya, kalau misalnya objeknya sama, judulnya sama, ya tentu saja itu plagiat ya. Kecuali ada unsur kebaruan. Nah, saya selalu bilang seperti itu. Ada unsur kebaruan yang ingin ditampilkan oleh peneliti walaupun objeknya sama. Berarti itu tidak merupakan plagiat. Karena yang namanya penelitian itu ya secara terus-menerus, salah satu ciri dari penelitian itu dilakukan secara terus-menerus. Artinya selalu dikembangkan. Selalu ada pengembangan. Apa yang dilakukan oleh seorang peneliti kan biasanya tidak terlalu luas ya fokus permasalahannya. Karena kalau terlalu luas fokus permasalahannya justru tidak bagus dari hasil dari penelitian itu. Maka peneliti lain ketika ingin mengkaji topik yang sama,
Ya, dia bisa mencari isu atau permasalahan yang lebih spesifik walaupun objeknya sama, dan itu tidak bisa disebut plagiat. Plagiat itu kalau memang benar-benar kita mengcopy paste hasil karya orang lain tinggal diganti nama, lah itu berarti plagiat. Tapi kalau ada usaha, kita mencantumkan daftar pustaka, kita mencantumkan kutipan, kita mencari data yang berbeda dengan yang pernah dilakukan oleh orang lain, maka itu tidak termasuk plagiat. Itu jawaban. Nah, lalu pertanyaan dari Aurelia, apakah terdapat perbedaan lain antara penelitian sosial konflik dan penelitian sosial lainnya selain pada metode analisis? Sebenarnya secara sistematika sih tidak ada perbedaan berarti ya antara penelitian sosial konflik atau penelitian sosial lain. Karena sistematika dalam laporan penelitian itu kan ya tetap sama ya. Ada judul itu biasanya terkait dengan permasalahan yang ingin diteliti, lalu ada latar belakang masalah, lalu ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, ada kajian pustaka, lalu ada metode penelitian yang digunakan, lalu ada hasil penelitian, lalu dibahas, lalu ada kesimpulan dan saran. Rata-rata setiap penelitian menampilkan seperti itu. Hanya dari referensi yang memang saya baca, perbedaan utamanya adalah di metode analisis. Saya kemarin mencari referensi juga, kan yang pernah kita gunakan untuk mengkaji konflik itu kan model Sipabio ya, dari AMR Abdallah. Tapi sebenarnya ada banyak sekali model analisis konflik ya. Misalnya ada segitiga ABC, itu ada tuh modelnya ABC itu. Apa singkatannya saya agak lupa. Lalu ada pohon konflik. Lalu ada analisis konflik dari ahli-ahli lain. Jadi ada banyak. Cuman memang saat itu ketika saya pelajari yang paling mudah untuk diterapkan untuk ukuran kita ya sebagai pemula untuk meneliti konflik ya itu tadi Sipabio. Jadi kita mencari source atau sumber konfliknya, lalu di situ ada yang masih ingat nggak Sipabio apa kepanjangannya? S-nya source atau sumber konflik, I-nya apa? Isu, Pak. Isu, betul. Lalu P-nya? Parties atau pihak ya. Lalu A-nya? Attitude, Pak. Attitude atau istilahnya itu sikap ya, sikap dari atau perasaan atau persepsi yang mempengaruhi pola perilaku konflik itu attitude atau feeling ya sebenarnya. Lalu B-nya? Behavior, Pak. Behavior atau perilaku, tindakan ya, biasanya perilaku dari pihak-pihak yang berkonflik itu. Lalu I-nya? Intervention atau campur tangan dari pihak lain ya. Bisa itu campur tangannya biasanya dalam hal ini sebagai mediator dan seterusnya. Dan terakhir adalah O. Apa O-nya? Outcome, yaitu dampak dari berbagai tindakan pihak-pihak yang berkonflik. Biasanya dampaknya ini bisa macam-macam, bisa berbentuk kekerasan, bisa modelnya macam-macam. Nah itu yang mudah memang untuk kita kaji. Tapi untuk yang lain, analisis konflik ada yang modelnya punya Weher dan Bartos, itu agak susah ternyata ketika saya pelajari, wah nanti ini agak kesulitan melakukan analisisnya, sehingga yang kita gunakan itu. Jadi perbedaannya di situ ya, hanya di metode analisisnya. Lalu yang kedua, apakah konflik ringan boleh dijadikan topik penelitian atau hanya konflik yang sulit mendapatkan solusi saja yang boleh dijadikan topik penelitian? Sebenarnya sih tidak ada alasan untuk tidak boleh atau boleh ya. Sebenarnya semua topik itu menarik, tapi menariknya suatu penelitian itu terletak pada inti permasalahan yang ingin diteliti. Kalau kayak biasanya nih
kompetisi penelitian di Indonesia ada KOPSI itu ya. Itu memang biasanya yang ketika saya cek gitu ya, yang sering juara itu yang memang topik penelitiannya yang menarik permasalahannya. Walaupun kadangkala tanpa kita sadari topik itu ada di sekitar kita. Nah, itulah uniknya penelitian ya. Jadi topik atau permasalahan itu sebenarnya ada di sekitar kita, cuma kadang kita kurang peka untuk melakukan kajian terhadap hal-hal itu. Tuh. Jadi ya sebenarnya tidak ada referensi pasti ya, boleh atau tidaknya konflik ringan dijadikan topik penelitian, tapi memang biasanya yang membutuhkan kebijakan yang lebih rumit yang diteliti itu. Kalau memang dirasa konflik ringan itu bisa diselesaikan dengan mudah melalui proses akomodasi, ya biasanya tidak perlu dijadikan permasalahan dalam suatu penelitian. Lalu yang ketiga, apakah boleh melakukan penelitian sebelum melakukan kajian pustaka atau membaca penelitian yang relevan? Nah, saya ingin tanya nih sama anak-anak. Ada yang tahu istilah kajian pustaka? Di pertanyaan dari Aurelia kan, apakah boleh melakukan penelitian sebelum melakukan kajian pustaka atau membaca penelitian yang relevan? Nah, pertanyaan saya, ada nggak yang tahu kajian pustaka itu apa sih? Ini Pak, kayak daftar referensi gitu Pak ya. Daftar referensi. Kayak daftar sumber-sumbernya gitu, yang dapat dari mana aja. Itu daftar pustaka. Oh beda ya Pak? Ya, beda. Itu kalau referensi itu namanya daftar pustaka. Kalau ini kajian pustaka. Ada yang tahu? Silahkan. Itu Pak, menjelaskan laporan tentang apa yang udah dilakuin sama peneliti lain atau membahas masalah penelitian yang udah ada. Pak, bentar Rania. Maaf, di sini ada tukang sampah yang lagi bawa gerobaknya sehingga agak bising, saya kurang begitu mendengar. Bisa diulangi? Ya, Pak. Itu Pak, untuk menjelaskan laporan Pak apa yang udah dilakuin sama peneliti lain atau membahas masalah penelitian peneliti lain itu Pak, buat referensi. Oke, jadi istilahnya kayak mencari referensi dari laporan-laporan penelitian orang lain, seperti itu ya intinya ya, Rania. Iya Pak. Ada yang, oke, bagus. Ada yang punya tanggapan lain? Nah, ini di kelas Saya, Pak. Oke, silakan. Kayak kajian teori tuh, kajian pustaka tuh kayak mengkaji lebih dalam gitu nggak sih Pak tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti gitu? Ya, betul. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Rania dan Zahra tadi tepat ya. Kalau Alif katakan tadi itu masuknya daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu tempat untuk mencantumkan referensi yang kita kutip ya dalam laporan penelitian, baik itu dari jurnal, dari buku, dari internet, dari dokumen-dokumen resmi, itu kita cantumkannya di daftar pustaka. Maka peneliti, kalau peneliti yang baik itu ketika dia sudah mengutip, baik itu kutipan langsung atau tidak langsung, lalu langsung dia menulis sumbernya itu di daftar pustaka. Itu agar kita tidak disebut sebagai orang yang plagiat itu. Nah, berkaitan dengan kajian pustaka, tepat apa yang dikatakan oleh kedua teman tadi, bahwa sebelum kita terjun lebih jauh untuk mengumpulkan data, untuk membahas terkait dengan penelitian yang kita lakukan, maka kita harus membaca nih. Apa yang dibaca? Pertama, misalnya nih kita ingin melakukan penelitian tentang konflik antar suku misalnya. Ya kita harus tahu suku itu suku apa, terus karakteristiknya seperti apa, terus kesehariannya bagaimana, budayanya seperti apa, dan seterusnya. Itu namanya kajian pustaka. Lalu kira-kira teori apa ya yang pas untuk saya gunakan dalam mengkaji konflik ini. Jadi untuk membungkus suatu penelitian itu, maka peneliti biasanya mencari teori yang relevan yang digunakan untuk membahasnya. Nanti di bab 4 ya ada hasil penelitian dan ada pembahasan. Jadi itu suatu alat yang kita gunakan atau peneliti gunakan untuk menginterpretasikan hasil penelitian yang sudah didapat. Itu untuk bagian teori. Nah,
apa gunanya kita membaca hasil penelitian yang relevan? Nah, dengan kita membaca hasil penelitian orang lain yang bersinggungan langsung dengan penelitian yang akan kita lakukan, maka akan menambah wawasan kita. Jadi, ternyata sudah pernah nih diteliti oleh orang lain, ya kita harus baca tuh, apa sih hasil dari penelitian yang dilakukan oleh orang itu, dicatat tuh. Nah, kita harus mencari topik yang berbeda dengan yang sudah diteliti oleh orang lain tadi. Makanya pentingnya kenapa kita harus membaca penelitian yang relevan. Dan biasanya penelitian yang relevan itu juga dituliskan di laporan penelitian ya di bab 2. Tuh, misalnya penelitian yang dilakukan oleh si ini terkait dengan topik ini, hasilnya seperti ini. Maka saya akan menambahkan hal baru terkait dengan ini. Jadi kayak penelitian pengembangan seperti itu. Nah, dan masalah kajian pustaka ini serta membaca penelitian yang relevan, pasti kita akan selalu berkaitan dengan buku, perpustakaan, jurnal, gitu, website, dan seterusnya. Jadi memang ini yang kegiatan yang memang kita bolak-balik ke perpustakaan untuk mencari buku, referensi, dan seterusnya. Ini di bab 3 ya. Di bab 2, maaf. Di bab 2, maksud saya nomor 3 ini. Oke, selanjutnya nih nomor 1 pertanyaan dari Wildan. Jenis metode pengumpulan data apa yang paling efektif untuk mendapatkan data yang aktual dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi? Nah, ini mungkin bisa saya lempar ke anak-anak nih ya. Ada yang bisa menjawab nggak kira-kira? Jenis metode pengumpulan data apa yang paling efektif untuk mendapatkan data aktual dan memiliki tingkat akurasi tinggi? Ada yang punya pendapat sebelum saya menjawab? Saya mau coba jawab. Oke, Abdi, silakan. Kalau menurut saya itu disesuaiin gitu Pak sama kasus yang diteliti, soalnya kan setiap kasus tuh istilahnya beda-beda perawatan gitu ya Pak. Ada yang kita cukup pakai metode pertama itu udah mencakup beberapa data, tapi ada kasus juga yang emang dia butuh penanganan lebih gitu Pak buat mencakup beberapa info yang selain aktual, dia juga faktual gitu Pak. Oke, tepat sekali ya. Jadi jawaban Abdiba benar, tergantung dengan kasus apa yang ingin kita kaji. Karena masing-masing teknik pengumpulan data itu punya kelebihan dan kekurangan. Tuh, misalnya nih ya, saya melakukan penelitian dengan jenis studi kasus, maka saya perlu informan kunci. Nah, untuk mengkaji data secara mendalam, untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari informan kunci itu, tentu teknik pengumpulan data yang paling utama, yang paling efektif adalah wawancara. Nah, itu kelebihan wawancara. Jadi kalau wawancara, kelebihannya adalah bisa mendapatkan data secara mendalam, mendetail. Bahkan kita bisa mencari mengungkap rahasia dari informan itu dengan metode wawancara. Tuh, kita bisa tahu mimik wajah si informan yang kita wawancarai. Dia dalam keadaan senang, sedih, gembira, kecewa, dan seterusnya dengan wawancara. Itu tidak bisa terungkap dengan hanya metode angket. Nah, jadi tergantung dengan pengumpulan data apa yang kita akan isu apa yang akan kita bahas itu. Nah, tapi kalau penelitiannya itu misalnya penelitian survei yang mana respondennya banyak, yang tersebar di banyak wilayah dengan heterogenitas yang sangat luar biasa, maka nggak mungkin kita lakukan wawancara. Misalnya kayak penelitian terkait dengan elektabilitas, kita mau mencari elektabilitas kandidat calon presiden tahun 2024 ya, yang mana populasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mau pakai wawancara lah, mau berapa lama selesainya. Maka yang paling efektif adalah dengan metode angket. Ya, karena angket itu kelebihannya adalah bisa mendapatkan data secara cepat, lalu mudah diolah datanya, lalu tidak memerlukan kehadiran si peneliti, dalam artian bisa diwakilkan. Kalau wawancara kan ya berbeda yang mewawancarai, hasilnya juga akan berbeda. Kalau angket, karena pedomannya sudah disusun, maka tidak akan
terlalu berpengaruh gitu. Nah, lalu apakah hanya menggunakan satu pengumpulan data saja dalam suatu penelitian? Ayo, ada yang bisa menjawab nggak? Kalau kita melakukan penelitian, apakah hanya menggunakan satu pengumpulan data? Apakah boleh lebih dari satu atau bagaimana? Ada yang punya pendapat? Boleh nggak misalnya kombinasi nih, wawancara, angket, observasi gitu? Pak, saya boleh izin jawab nggak, Pak? Boleh, silakan. Oke, kalau misalkan menurut saya sih boleh, Pak, karena menurut saya lebih baik itu loh, Pak, kayak dapat sudut pandang dari berbagai macam sumber gitu, biar kayak bisa dapat jawaban dan hasil penelitian yang terbaik. Oke, tepat sekali apa yang dikatakan Zahra. Lah itu nanti dikaitkan dengan kita melakukan validasi data ataupun verifikasi data kalau dalam penelitian kuantitatif. Seperti yang sudah Bapak pernah bilang ya, bahwa kalau kita ngasih angket nih, kita ngasih angket ke 100 orang, paling tidak misalnya 10 orang tuh kita tanya balik, benar nggak menjawab angket ini seperti ini dan seterusnya. Jadi itu cara verifikasi untuk memastikan bahwa data yang kita dapatkan itu benar-benar bersumber dari orang yang bersangkutan, bukan rekayasa. Itu verifikasi. Nah, kalau kita melakukan wawancara nih sama orang ya, satu orang, terus kita juga menggunakan teknik observasi. Lah, teknik observasi itu juga membantu kita untuk melakukan validasi terhadap data yang disampaikan. Misalnya saya dulu penelitian tentang anak jalanan. Sebelum saya terjun ke lapangan, saya observasi dulu. Tapi mereka tidak tahu kalau saya sedang melakukan observasi. Karena kelemahan dari observasi itu adalah kalau objek penelitian kita itu tahu sedang diobservasi, maka mereka akan berperilaku sesuai dengan keinginan si orang yang mengobservasi itu, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi memang diharuskan ya untuk menggunakan kombinasi teknik pengumpulan data dan tidak hanya satu. Itu yang bagus seperti itu. Lalu nomor 2, mana yang lebih penting untuk dibahas? Masalah yang menarik orang untuk membaca, namun kita tidak terlalu paham masalah tersebut, atau masalah yang sudah kita paham, atau masalah yang kita sudah paham betul apa yang akan dibahas, tetapi dengan konsekuensi audien yang membaca penelitian kita sedikit karena kurang menarik untuk dibaca. Ya, intinya dalam melakukan penelitian itu jangan melakukan penelitian yang mana kita sendiri tidak mampu dan tidak tertarik terhadap topik itu. Karena salah satu syarat untuk menentukan topik itu, 1, peneliti harus tertarik dengan topiknya. 2, dipastikan ketersediaan datanya. Jadi peneliti merasa yakin bisa mengumpulkan data. 3, bahwa penelitian itu bermanfaat ya. Jadi ada manfaat yang diambil ketika kita melakukan penelitian itu. Dan 4, bukan hasil plagiasi. Jadi jangan mempermasalahkan orang lain tertarik enggak ya. Karena kalau kita sendiri melakukan penelitian tetapi kita tidak tertarik dengan topik yang kita bahas, itu juga bermasalah. Ya, sehingga yang paling penting itu si peneliti dia tertarik dengan topik yang akan dibahas, dia menguasai ilmunya, dalam artian dia merasa mampu untuk melakukan penelitian tentang itu. Ada data yang tersedia itu cukup banyak sehingga peneliti merasa mampu untuk mengumpulkan data dan seterusnya. Nah, masalah untuk bagaimana konsekuensi audien yang membaca penelitian sedikit karena kurang menarik untuk dibaca. Karena kan tujuan penelitian kita itu biasanya tujuan akademis ya. Jadi ya tidak terlalu mementingkan itu sebenarnya. Yang paling penting adalah bagaimana penelitian itu tadi menarik, bermanfaat. Nah, bermanfaat itu bisa untuk pemerintah, bisa untuk masyarakat,
bisa untuk kita sendiri, bermanfaat secara teoretis, secara praktis, atau bisa untuk menyelesaikan suatu persoalan, menambah wawasan, itu sudah termasuk dalam manfaat. Terus yang nomor 3, apakah kita boleh dan seberapa penting untuk melakukan penelitian, namun dengan topik yang ini sudah pernah dibahas ya. Nah, sekarang punya deal ke-nya. Apabila ada konflik yang sebenarnya sudah terjadi di masa lalu dan sudah pernah diteliti tapi belum mendapat titik terang, kemudian kembali hangat diperbincangkan oleh masyarakat dan akhirnya kembali diteliti, apakah itu akan termasuk dalam konflik aktual atau penelitian historis? Nah, kita bicaranya kenapa disebut penelitian historis? Karena konfliknya sudah pernah terjadi. Ya, konfliknya sudah pernah terjadi pada masa lampau. Bukan masalah konflik itu kembali ramai diperbincangkan. Misalnya nih, kita memperbincangkan, wah dulu Indonesia sama Jepang sama Amerika waktu si Jepang menyerang angkatan laut Amerika, wah ngeri banget ya. Itu kan kita berarti misalnya memperbincangkan kembali ya, tapi topiknya kan sudah pernah, konfliknya kan terjadinya pada masa lampau, maka itu termasuk penelitian historis. Yang kita teliti itu adalah fenomena konfliknya, bukan fenomena sosial orang membicarakan konfliknya. Jadi ini tetap termasuk dalam penelitian historis ya, karena konflik itu sudah terjadi pada masa lampau dan ini tidak bisa kita ulang kembali gitu ya, kecuali memang konflik itu masih ada rentetan gitu ya, yang berkesinambungan diteruskan oleh kayak misalnya kayak OPM di Papua dari dulu sampai sekarang tetap masih eksis lah, itu berarti bukan penelitian historis ya, karena sekarang pun ada. Tapi kalau intinya dia sudah terjadi pada masa lalu dan sekarang sudah tidak ada, berarti itu historis. Lalu nomor 2, bila suatu konflik. Mohon maaf Pak, sebentar izin interupsi. Francisca mau join Pak. Oh iya, benar. Kasih Pak. Oke. Nah, selanjutnya nomor 2 ya. Bila suatu konflik yang sudah diteliti lama tapi tidak juga menemukan ujung penyelesaian, apa harus dihentikan? Ataukah ada batas maksimal berapa tahun konflik itu bisa diteliti? Jika tidak ada titik akhir permasalahan, ataukah akan diteliti sampai menemukan titik terang? Coba saya pahami dulu ya. Bila suatu konflik yang sudah diteliti lama tapi tidak juga menemukan penyelesaian, apa harus dihentikan ataukah ada batas maksimal berapa tahun konflik itu bisa diteliti? Jika tidak ada titik akhir permasalahan, ataukah akan diteliti sampai menemukan titik? Oke. Yang pertama gini. Ketika kita ingin melakukan penelitian, kita kan menyusun proposal penelitian. Dalam proposal penelitian itu, kita sudah mencantumkan estimasi waktu kita melakukan penelitian terhadap apa yang kita pilih tadi. Ya, misalnya kita merancang untuk penelitian ini selama 1 tahun. Ya, biasanya tidak boleh lebih dari itu, karena semakin lama nanti maka permasalahannya akan berubah gitu ya. Yang terpenting dalam penelitian sosial itu bukan berarti benar-benar menghasilkan solusi untuk memecahkan konfliknya, tapi untuk mencari tahu seperti isu, aktor, lalu juga perilaku orang yang berkonflik. Karena pernah saya bahas juga di dalam materi itu, bukan berarti hasil dari penelitian terkait konflik itu adalah solusi praktis gitu. Karena masalah berdamai atau tidak, penyelesaian itu kan kembali ke masing-masing orang yang diteliti. Dan hasil dari penelitian itu merekomendasikan sesuatu. Nah, ini kembali lagi kepada pihak-pihak yang berkonflik. Kalau mereka memang menghendaki terjadinya perdamaian, ya maka akan damai. Kecuali memang perlu upaya secara koersif ya dari pemerintah atau secara represif untuk memaksa mereka berdamai. Nah, itu. Tapi biasanya kan yang dikedepankan adalah langkah-langkah persuasif.
Jadi kalau ditanyakan apakah ada batas maksimal berapa tahun konflik itu bisa diteliti, yang jelas ketika kita sudah melakukan penelitian, kita harus menentukan target berapa lama kita melakukan penelitian, dari mulai awal penyusunan proposal sampai nanti akhir dalam penulisan laporan. Jadi fokus kita bukan masalah untuk menyelesaikan konfliknya, tetapi menjawab rumusan masalah yang sudah kita buat. Itu ya. Oke, nomor 3. Apabila terjadi konflik namun informasi yang disajikan sangat sedikit, bahkan di media-media hanya ditampilkan informasi yang itu saja. Kemudian orang-orang yang bersangkutan atau lingkungan sekitar juga tidak ingin membeberkan penyebabnya atau penjelasan lebih detail. Apa yang harus dilakukan oleh peneliti tersebut? Apakah harus menghentikan penelitian atau dengan cara lain? Lah inilah yang saya katakan di awal ya, bahwa peneliti itu harus memastikan bahwa dia merasa mampu untuk mengumpulkan data. Ya, kalau memang orang-orang yang ingin dijadikan informan itu tidak ingin menjelaskan atau mengutarakan informasi terkait dengan konflik, ya berarti penelitian itu tidak bisa dilakukan. Karena informannya kan tidak bisa diganti oleh orang lain. Tuh. Sementara di sini tertuliskan bahwa sangat sedikit informasi yang ada, dan orang-orang yang terlibat konflik juga tidak ingin membeberkan penyebabnya. Ya, peneliti tidak bisa memaksa juga. Ya, karena peneliti tidak bisa memaksa orang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sementara dia tidak mau. Ya berarti tidak bisa dilakukan penelitian ya. Nah, tapi pentingnya gini. Peneliti harus bisa meyakinkan bahwa hasil penelitian itu intinya tidak membahayakan kelompok ya. Karena kalau sudah membahayakan kelompok yang diteliti, lah itu pasti orang itu tidak mau untuk membeberkan informasinya. Berarti bagaimana di sini kreativitas atau kemampuan dari si peneliti itu untuk meyakinkan informannya bahwa penelitian ini tidak merugikan bagi mereka gitu ya, ataupun tidak akan dipublis identitasnya. Itu tergantung sama kemampuan peneliti. Karena kalau tidak mendapatkan data itu berarti penelitiannya tidak bisa dilakukan. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak saya lanjutkan ya. Mengenai pertanyaan dia ini, dia lebih ke faktor integrasi ya. Saya kira untuk ini kalian bisa menjawab sendiri ya, karena yang saya ingin bahas itu yang terkait dengan penelitian. Ini kayak misalnya mengapa konflik dikatakan besar, ini kalian bisa jawab sendiri ya. Lalu pertanyaan dari Keisha, apakah perbedaan antara penelitian sosial konflik dan penelitian sosial lainnya? Tadi sudah dibahas ya di metode analisisnya. Ya, jadi metode analisis dan tentu saja teori yang digunakan. Kalau penelitian konflik tentu saja teori-teori konflik yang digunakan untuk menganalisis penelitiannya. Kalau secara sistematika dan penyusunan laporan kurang lebih sama. Apakah kekurangan dan kelebihan yang akan ditimbulkan jika kita menggunakan cara penyelesaian konflik dan kekerasan dengan penelitian sosial? Oke, jadi kalau kita bicara tentang kelebihan ya dilakukannya penelitian sosial, sudah pernah dibahas sebelumnya juga mungkin. Intinya dari laporan penelitian itu tentu saja akan mendapatkan informasi-informasi baru, fakta-fakta baru ya terkait dengan faktor penyebab, isu, lalu tokoh-tokoh atau pihak-pihak yang terlibat, lalu perilaku, hasil akhir konfliknya, seperti analisis Fabio itu ya. Itu fungsi dari penelitian sosial, sehingga menambah wawasan, informasi, dan apabila ada konflik serupa di kemudian hari, maka ya bisa hasil penelitian itu bisa menjadi perbandingan. Kalau kekurangan,
tidak dibahas ya apa kekurangannya di sini terkait dengan kekurangan kita melakukan penelitian sosial, karena memang mungkin saja kekurangannya karena penelitian sosial ini tidak selalu menghasilkan solusi praktis. Ya, artinya tidak serta-merta ketika kita melakukan penelitian sosial terkait dengan konflik, pasti konflik itu akan selesai. Tidak seperti itu juga. Mungkin itu kekurangannya. Tapi kelebihannya tadi menambah informasi, wawasan sebagai rujukan, pengayaan terhadap pengembangan ilmu tentang konflik. Apa yang akan terjadi jika selama pembuatan penelitian sosial konflik kita mengalami kesalahan dalam membuat rumusan masalah, dan bagaimana cara mencegahnya agar tidak terjadi? Oke, rumusan masalah ya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Keisha ini? Atau saya tanya dulu deh. Apa sih rumusan masalah itu? Ada yang mau berargumen menjawab? Saya izin jawab ya. Oke, Wildan silakan. Jadi rumusan masalah itu yang saya tahu itu apa ya? Kayak topik yang ingin dibahas, tapi secara lebih ke mengkerucut ke arah masalah yang ingin dibahas gitu, Pak. Biasanya bentuknya apa? Pertanyaan, pernyataan? Tanda tanya, Pak. Pertanyaan ya berarti ya. Kalau menurut Wildan sendiri, apa fungsinya dari rumusan masalah dalam penelitian sosial? Supaya bahasan-bahasannya nggak melebar, apa ya, nggak kayak fokus ke satu arah gitu, Pak. Nggak melebar kemana-mana. Jadi lebih terperinci, lebih fokus, lebih detail ke satu arah gitu, Pak. Oke. Itu tepat ya apa yang dikatakan oleh Wildan. Jadi rumusan masalah itu berbentuk pertanyaan, lalu tujuan utamanya biar penelitian itu tidak meluas. Jadi fokus kepada rumusan masalah atau pertanyaan yang memang dikemukakan oleh peneliti. Itu. Jadi kalau nanti misalnya di pengumpulan data itu ditemukan data-data lain di luar rumusan masalah, ya tidak perlu dimasukkan dalam laporan penelitian. Itu fungsi. Nah, pertanyaan saya di sini kan Keisha bertanya ketika ada kesalahan dalam membuat rumusan masalah, berarti ada dong kriteria rumusan masalah yang baik. Ada nggak yang mau berpendapat? Kira-kira dalam membuat rumusan masalah yang baik itu standarnya seperti apa ya? Yuk, ada yang punya pendapat? Pak, izin jawab. Oke. Kalau setahu saya dia harus memuat 5W1H, Pak. Jadi kayak ada apa, bagaimana, siapa, berapa, kapan. Jadi kayak bisa ngejawabnya lengkap gitu loh, Pak. Berarti dalam satu topik penelitian harus ada pertanyaan 5W1H tadi? Menurut saya iya, Pak. Soalnya kan itu kan kalimatannya yang bisa ngejawab dari apa ya, gimana ya? Dari berbagai itu kan, Pak. Jadi kayak bisa lengkap gitu, Pak, kalau misalkan memuat ke semua tanda tanya gitu. Oke. Pendapatnya bagus, cuma mungkin perlu saya koreksi ya, Diba ya. Jadi gini, tidak semua penelitian itu perlu 5W1H tadi ditampilkan semua dalam penelitian. Misalnya apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, wah itu penelitinya jadi tidak fokus karena akan membahas banyak sekali hal dalam penelitiannya. Maka kurang tepat kalau dalam rumusan masalah itu semuanya dibahas. Nah, biasanya dalam penelitian itu yang sering digunakan adalah bagaimana. Kalau itu penelitian studi kasus ya, bagaimana, apakah. Kalau apakah itu biasanya penelitian eksperimen, komparatif, kayak misalnya apakah penggunaan metode ini berpengaruh terhadap ini. Jadi kayak ingin membuktikan teori seperti itulah. Tapi kalau ingin menggali informasi sedalam-dalamnya dari informan, itu biasanya menggunakan kata bagaimana. Kalau penelitian historis misalnya untuk memprediksi suatu peristiwa kapan, berarti pertanyaannya menjadi kapan. Lalu kalau ingin mencari tahu orang-orang yang terlibat di dalam ini berarti siapa. Nah, jadi
penelitian yang baik tidak perlu semuanya dibahas, tetapi fokus pada permasalahannya, permasalahan tertentu maksud saya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana cara menyusun rumusan masalah yang baik. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Intinya gini, tujuan utama dari rumusan masalah, kalau kembali ke pertanyaannya Kesia, tujuan utama dari rumusan masalah ini kan intinya dia ingin memfokuskan penelitiannya yang dilakukan oleh si peneliti ini. Nah, dalam rumusan masalah itu yang pertama harus jelas apa yang ingin dicari jawabannya. Jadi misalnya ada variabelnya jelas gitu, apa yang ingin dicari. Jadi sifatnya itu empiris gitu. Jadi empiris. Lalu biasanya langsung ada fokus ke permasalahannya, tidak terlalu umum. Ya, jadi fokus ke permasalahannya, tidak terlalu umum dan bisa dibahas. Lalu menggunakan kalimat yang tidak berbelit-belit. Jadi kalimat yang ditanyakan itu simple tapi efektif gitu, tidak membuat rancu. Itu rumusan masalah. Dan memang biasanya rumusan masalah ini masih ada korelasinya dengan judul penelitian. Jangan sampai judulnya ini, rumusan masalahnya ini. Jadi nggak nyambung gitu antara judul sama rumusan masalah. Nah, maka kalau pertanyaannya bagaimana sih Pak biar kita tidak salah membuat rumusan masalah? Nah, ini memang seperti gampang ya membuat rumusan masalah, padahal ini susah loh. Susah banget gitu ya. Bahkan peneliti senior ya yang memang sudah sering melakukan penelitian tidak mudah membuat rumusan masalah. Karena kita harus bisa mencari apa yang memang benar-benar bisa dikumpulkan datanya di lapangan. Tidak secara umum ya, tidak secara umum. Nah, nanti mungkin di WA akan coba saya share ini loh rumusan masalah yang baik. Ini rumusan masalah yang tidak baik. Contoh nih, saya ada buku nih, saya berikan contoh ya. Saya kutip dari bukunya Bagong Suyanto terkait dengan rumusan masalah. Contoh nih ya, ini diberikan contoh rumusan masalah yang tidak baik. Misalnya nih, seorang peneliti menuliskan dalam laporannya pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak bisa diuji secara empiris. Misalnya nih, seorang peneliti ingin mengkaji tentang kontroversi aborsi misalnya. Lalu di dalam penelitiannya dia membuat rumusan masalah, haruskah aborsi dilegalkan? Tuh. Nah, itu pertanyaan yang kurang pas gitu ya, karena sebagai sebuah masalah aborsi hingga kini memang selalu menjadi polemik ya dalam masyarakat. Tetapi seorang peneliti yang baik agar dia memperoleh data yang empiris dan akurat, tentu dia harus mencoba untuk merumuskan masalah secara lebih spesifik. Misalnya kalau kita berbicara tentang rumusan masalah yang tidak ilmiah, kayak misalnya apakah kemiskinan disebabkan karena faktor nasib? Nah, itu kan nggak bisa dijawab ya dalam penelitiannya. Kalau kita sudah meyakini bahwa kemiskinan itu faktor nasib, ya gimana caranya menjawab rumusan masalah itu? Sehingga memang ini menjadi suatu hal yang pokok, tapi tidak mudah untuk dibuat oleh peneliti. Dan memang indikatornya tadi ya, bagaimana cara kita membuat rumusan masalah. Nanti akan coba saya share untuk materinya untuk ini ya. Oke, terima kasih Kesia, pertanyaannya bagus. Lalu untuk pertanyaannya Ensyah, apa satu contoh nyata yang telah terjadi yang membuktikan bahwa penelitian sosial bisa menyelesaikan konflik dan kekerasan? Saya tidak bisa mengatakan ini benar-benar bisa menyelesaikan konflik dan kekerasan, tapi dalam buku Nofri Susan, dalam bukunya Nofri Susan,
beliau adalah seorang dosen sosiologi juga yang kuliah di Amerika dan mengambil spesialisasi di bidang konflik. Dia sering menuliskan tentang penelitian-penelitiannya terkait dengan konflik-konflik yang ada di Indonesia. Misalnya di bukunya itu dia menjelaskan terkait dengan konflik Aceh, ya, konflik kasus Aceh. Dia menjelaskan dari konteks, sumber konflik, peta konflik, isu, hubungan, sikap, perilaku, dan situasi, serta dinamika konflik. Dan itu digunakan oleh pihak-pihak terkait, misalnya pemerintah, untuk berusaha mendamaikan. Gitu ya. Tapi memang kalau ditanyakan apakah itu hasil dari penelitian, saya tidak bisa menjawab itu. Apakah memang penelitian sosial itu bisa benar-benar menjadi contoh nyata untuk menyelesaikan konflik, tapi paling tidak itu menjadi alat bantu. Karena di lapangan itu sangat dinamis ya, apa yang menyebabkan orang itu menyelesaikan kasus konflik dan kekerasannya tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja. Seperti itu. Lalu yang nomor 2, jika penelitian sosial telah dilakukan namun masalah konflik dan kekerasan tidak kunjung selesai, apakah penelitian tersebut dianggap gagal atau seperti apa? Ya, kalau dikatakan gagal juga tidak ya. Karena tadi tidak serta-merta penelitian sosial itu sebagai solusi praktis untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan. Jadi tidak bisa dianggap gagal. Karena selama penelitian itu bermanfaat ya, itu menghasilkan sesuatu dan tidak gagal. Kecuali penelitian itu penelitian yang abal-abal dengan teknik yang salah, dengan informan yang tidak valid, pengumpulan data yang tidak tepat, nah itu berarti bisa dianggap gagal. Tapi selama prosedurnya jelas secara ilmiah, ada ilmu baru yang ditampilkan, berarti tidak bisa dianggap gagal. Terus yang nomor 3, bagaimana cara menemukan topik dengan mudah dalam membuat penelitian sosial? Oke, ada yang punya pendapat untuk ini? Kalau ini tidak fokus di masalah konflik ya, tapi topik dalam penelitian sosial secara umum. Kira-kira bagaimana cara menemukan topik dengan mudah? Ada yang punya pandangan? Gimana sih caranya biar kita itu bisa tahu atau bisa mudah menemukan topik itu? Oke, mungkin tidak ada yang menjawab ya. Nah, gini, mencari topik penelitian ini tidak bisa dikatakan mudah, tidak bisa juga dikatakan susah gitu ya. Gimana ya? Karena ini kayak dulu ketika saya dan teman-teman saya ketika misalnya ingin mengajukan proposal skripsi misalnya, harus berulang kali ya ke dosen, mengajukan judul ditolak, dan seterusnya. Karena dalam persepsi dosen saya mungkin judul saya kurang menarik gitu ya, atau tidak terlalu penting diteliti, atau hal-hal lain yang saya tidak tahu gitu ya, apa pertimbangan beliau menolak judul yang saya ajukan. Tapi pada intinya sebenarnya kita sendiri tidak sadar loh bahwa di sekitar kita itu banyak sekali topik-topik penelitian gitu ya, yang mana kita tidak bisa menangkapnya saja gitu. Ada banyak sekali topik penelitian yang ada di sekitar kita. Nah, topik dari penelitian yang menarik itu intinya adalah memuat masalah. Jadi tidak akan ada penelitian yang menarik tanpa ada masalah yang ingin diteliti. Karena penelitian sejatinya ingin mengungkap suatu permasalahan. Itulah jantungnya dari penelitian sosial. Jadi ketika kalian sudah bisa menemukan permasalahan, ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan, berarti itu suatu topik penelitian. Misalnya nih, kemiskinan itu permasalahan gitu ya, karena ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapannya semuanya pengen hidup layak, kenyataannya banyak orang miskin, berarti kesenjangan. Ada konflik, semuanya ingin damai, semuanya ingin harmonis, tapi terjadi konflik, berarti permasalahan. Nah, intinya sesuatu yang memang ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu permasalahan.
Dan itu yang menarik biasanya untuk dijadikan sebagai konflik. Contoh nih ya, kayak dulu kenapa ketika saya mengajukan judul terkait dengan skripsi saya itu judulnya adalah realitas anak jalanan di kota layak anak. Nah, dari judulnya sendiri saja kan sudah bertentangan ya, anak jalanan di kota layak anak. Karena kalau kita membaca definisi kota layak anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kota layak anak itu seharusnya kota yang memang ramah terhadap anak, banyak program-program untuk anak, tidak ada anak yang ada di jalan. Tetapi faktanya di kota yang saya teliti di Solo itu banyak sekali pengamen, bahkan setiap kita naik angkot aja berapa kilo, banyak sekali pengamennya gitu ya. Ada pengemis dan itu anak-anak itu. Berarti kan ada kesenjangan dan itu menarik itu untuk diteliti. Jadi itu ya, dibutuhkan sensitivitas terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Itu jawaban saya, Ensya. Dan itu ya tergantung si peneliti dalam mencari, melihat fenomena sosial yang ada di sekitar. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Fadel. Untuk hari ini kalian cukup mendengarkan saja atau bisa berpendapat ya. Saya tidak ingin memberikan tugas karena saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus ini. Lalu nomor 1, ada berbagai cara metode pengumpulan data dalam penelitian sosial. Metode pengumpulan data apa yang paling efektif? Nah, ini sudah saya bahas tadi ya, hampir sama dengan pertanyaan yang ada di atas tadi. Lalu yang nomor 2, dalam pengolahan data secara umum terbagi menjadi 2 jenis, yaitu reduksi data dan menguji data. Pada penelitian kualitatif, menguji data dilakukan dengan validasi data. Lalu apakah indikator? Apa indikator yang menunjukkan kriteria validasi data dalam penelitian kualitatif itu? Salah satu indikatornya adalah ketika kita membandingkan hasil dari data yang kita kumpulkan itu tidak ada perbedaan yang berarti. Misalnya nih ya, kan dalam teknik pengambilan sampel, biasanya kalau kita sulit untuk mencari informan itu ada yang namanya teknik snowball sampling. Misalnya nih, kayak tadi, saya mencari informasi tentang anak jalanan, sementara saya tidak kenal siapa saja nih anak jalanan. Nah, saya ketemu sama satu orang dulu. Lalu dari orang itu, saya dapat informan kedua. Dari informan itu, saya dapat informan ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Lalu, bagaimana saya bisa memastikan data itu valid? Ketika informasi-informasi dari orang-orang itu tidak saling bertentangan. Ya, tidak saling bertentangan. Atau kalau misalnya membahas suatu kasus, tidak bertentangan. Itu berarti datanya valid. Atau tidak ada data baru, artinya datanya sudah jenuh. Itu kalau dalam penelitian kualitatif ya. Atau kita juga bisa membandingkan antara kita menggunakan hasil dari wawancara dengan hasil observasi yang kita gunakan. Kalau ternyata hasil wawancaranya si pengamen ini sehari mendapatkan uang 50.000. Ternyata setelah kita observasi dari jauh, ya kayaknya pantas deh dapat 50.000. Soalnya setiap lampu merah ada yang ngasih 1.000 dan dia jam kerjanya sekian jam dan seterusnya. Berarti masuk nih. Kecuali kalau dapat berapa kamu sehari dari ngamen? Saya dapat 1 juta. Sementara dari observasi yang kita lakukan kayaknya nggak mungkin dapat 1 juta. Berarti nggak valid, itu bohong. Nah, itu kriteria untuk menunjukkan valid tidaknya data yang kita kumpulkan. Jadi bisa dengan membandingkan metode pengumpulan data, baik itu wawancara dengan observasi, ataupun membandingkan keterangan dari para informan. Jadi bisa dengan menggunakan 2 metode itu. Lalu yang ketiga, dalam penelitian sosial untuk memecahkan konflik bisa saja mendapatkan data yang kurang valid kebenarannya, sehingga apakah dalam melakukan penelitian sosial adalah merupakan cara menghasilkan paling tepat dalam menyelesaikan suatu konflik. Kalau dikatakan paling tepat, ya tentu tidak ya. Tapi salah satu upaya
untuk membantu menemukan solusi dalam penyelesaian konflik. Nah, untuk selebihnya tadi sudah saya bahas di bagian-bagian awal tadi. Oke, nomor 1, apakah penerapan penelitian sosial untuk pemecahan konflik sudah pernah dilakukan dalam nah, silahkan Elena bisa mencari jurnal-jurnal ini, hampir sama dengan pertanyaan Ensyah tadi ya. Banyak sekali jurnal-jurnal terkait dengan penelitian tentang konflik, skripsi-skripsi, tesis-tesis terkait dengan konflik, dan itu bisa menjadi rekomendasi bagi pihak terkait untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan. Nah, apa contoh kasus konflik yang berhasil? Ini sudah sama pertanyaannya dengan Ensyah tadi. Apakah semua orang diperbolehkan untuk membuat laporan penelitian sosial atau hanya orang tertentu saja? Pertama, tentu ya tidak semua orang ya, bukan berarti semua orang bisa membuat laporan penelitian sosial. Karena kan dalam membuat laporan penelitian sosial itu kita harus punya dasar-dasar ilmunya. Misalnya nih, kayak penggunaan metode quick count dalam pemilu ya. Apakah semua orang bisa membuat itu? Ya tentu saja tidak. Kenapa tidak? Karena nanti kalau semua orang membuat, sementara dia tidak punya dasar ilmunya, dan dia salah dalam teknik pengambilan sampel ataupun menyusun instrumennya, nanti hasilnya jadi tidak akurat dong. Tentu saja orang-orang yang memang punya basic keilmuan yang cukup, yang bisa membuat laporan penelitian, yang bisa membuat penelitian sosial. Karena kan berbeda ya antara membuat penelitian sosial dengan yang lain, karena kalau dalam penelitian sosial itu harus secara ilmiah, datanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi ini tidak semua orang, tapi intinya ketika orang itu punya ilmu yang dirasa cukup, ya tentu bisa membuat penelitian sosial. Oh ya, pertanyaannya Gabriela ini pernah WA saya juga salah dan ada di komen pribadi, lupa saya kopas. Jadi ini pertanyaan terkait dengan konflik sudah lama, jadi kita skip saja. Pertanyaannya Hawid, apakah boleh memilih kasus yang sudah terjadi cukup lama tapi masih ramai dibicarakan? Ya, kalau terkait dengan konflik sih jadinya nanti penelitian historis ya gitu. Kalau sudah terjadi lama tapi masih ramai dibicarakan, itu sama dengan pertanyaannya siapa tadi? Gilga atau siapa tadi? Itu jadinya penelitian historis. Lalu maksud dari konflik yang dikaji melalui pendekatan kuantitatif hendaknya memiliki hubungan dua variabel atau lebih. Oke, saya tanya dulu nih, ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan variabel? Variabel dalam penelitian. Ada yang tahu atau pernah dengar? Pernah dengar istilah variabel? Contoh nih ya, saya mencontohkan kata belajar. Belajar itu tidak bisa disebut sebagai variabel karena tidak bisa diukur. Belajar terlalu luas. Tapi kalau kita tambahkan prestasi belajar, berarti itu variabel. Jadi variabel itu adalah suatu konsep yang terdiri lebih dari satu nilai. Intinya kalau dia bisa diukur dan mempunyai lebih dari satu nilai, itu adalah variabel. Jenis kelamin berarti variabel karena ada laki-laki dan perempuan. Umur variabel karena bisa diukur. Ya, motivasi belajar variabel karena ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Tapi kalau hanya belajar saja itu bukan variabel. Nah, terkait dengan konflik, apa sih maksudnya bahwa konflik ini harus dikaji menggunakan pendekatan kuantitatif hendaknya memiliki hubungan dua variabel atau lebih. Nah, memang untuk penelitian kuantitatif itu harus ada variabel yang ingin diukur karena nanti kan membuat angket. Misalnya gini loh, paling gampang ya, saya membuat
contoh yang sederhana nih. Misalnya nih, saya ingin mencari tahu motivasi belajar siswa kelas 11 IPS 2 dalam mata pelajaran sosiologi. Motivasi belajar itu kan abstrak ya, susah untuk diukur, berbeda dengan tinggi badan, berat badan yang jelas gitu ya. Si A berat badannya sekian kan jelas. Untuk mengukur motivasi belajar kan susah nih, untuk menentukan ini sangat tinggi, tinggi, rendah. Nah, maka saya harus membuat operasional konsep dari motivasi belajar. Apa saja? Berarti saya harus mencari referensi. Oh, motivasi belajar itu bisa diukur dari 1, kedisiplinan. 2, semangat untuk belajar. 3, misalnya motivasi untuk berprestasi. Nah, sehingga dari masing-masing indikator itu, dari tingkat kedisiplinan, misalnya nanti saya membuat pertanyaan dalam angket. Saya selalu hadir dalam pembelajaran dengan tepat waktu. Terus kalian menjawab sangat sesuai. Berarti nanti ketika saya beri kode, nilainya 5. Kalau menjawabnya tidak sesuai karena anak itu sering bolos, berarti nilainya 1. Terus di pertanyaan prestasi belajar misalnya, saya selalu belajar meskipun tidak ada jadwal ulangan. Terus sangat sesuai, kan yang namanya angket itu kan mengisi sesuai dengan apa yang terjadi pada diri seseorang kan. Nah, berarti si A nilainya 5 lagi nih. Terus si B kurang sesuai, berarti nilainya 3 misalnya. Nah, nanti di akhir saya ukur nih, yang nilainya, yang awalnya dia menjawab sangat sesuai, tidak sesuai, dan seterusnya. Lah, jawaban itu saya beri kode angka. Itu namanya proses coding. Makanya dalam penelitian kuantitatif kan ada editing, coding, tabulating. Editing itu untuk mengecek kembali kelengkapan data lah istilahnya. Lalu data-data secara kualitatif tadi saya beri kode secara kuantitatif, sehingga dengan angka-angka itu saya jumlahkan nih. Misalnya ada 10 pertanyaan, bobot dari pertanyaan itu paling tinggi 5, berarti harusnya maksimalnya kan 50 ya, karena 10 pertanyaan. Nah, si A dari 10 pertanyaan itu mendapatkan nilai 48 misalnya. Saya buat interval, oh kalau 48 itu masuknya adalah sangat tinggi. Berarti saya nanti membuat kesimpulan. Di kelas 11 IPS 2, misalnya 20 siswa motivasi belajarnya sangat tinggi, 16 siswa tinggi misalnya. Nah, itu data yang bisa saya olah dari hasil penjabaran dari variabel motivasi belajar tadi. Jadi variabel itu intinya sesuatu yang bisa diukur. Nah, makanya sesuatu yang bisa diukur itu tidak selalu gampang diukur. Kayak kita mengukur berat badan kan gampang ya. Tapi kalau motivasi belajar, gaya belajar, itu susah. Makanya harus dibuat operasional konsep. Kalau prestasi belajar mah lebih gampang ya, karena prestasi belajar kan dari nilai rapot misalnya. Itu sudah jelas kelihatan dari prestasi-prestasi. Tapi kalau yang lain agak susah. Nah, sama seperti itu ya, Hawin ya, dalam penelitian konflik harus ada 2 variabel yang ingin dikaji. 2 variabel yang ingin dikaji. Apa yang ingin ditampilkan? Karena angket itu diturunkan dari variabel itu. Seperti itu intinya. Lalu nomor 3, apakah boleh mencari referensi sebagai acuan penelitian seperti jurnal-jurnal dan lain-lain? Nah, tentu saja boleh, bahkan direkomendasikan ya. Sekarang kan ada kampus-kampus ya justru membuka penuh perpustakaan digilipnya ya, digital library-nya. Jadi kita bisa mengakses skripsi, tesis orang lain itu secara penuh, full gitu ya. Tapi ada juga kampus-kampus yang hanya mempublikasikan jurnalnya tanpa mempublikasikan secara utuh penelitiannya. Kayak UNJ, UNES itu sudah utuh, jadi kita bisa lihat hasil skripsi orang lain. Nah, itu perlu, justru sangat direkomendasikan. Terus nomor 1, pertanyaannya Faris. Halo, ini apakah masih ada di sini semua? Jangan-jangan saya ngomong sendiri ya.
Ada Pak, ada. Ada Pak. Ada Pak. Iya, Pak. Ya, silahkan mendengarkan saja. Saya ngomong aja ini sebagai ganti, karena sudah lama nggak di sekolah biasanya saya menjelaskan seperti ini, jadi adalah kalian dengarkan aja. Terus pertanyaan Faris, kapan kita menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif pada sebuah penelitian sosial? Sebenarnya bukan kapan ya pertanyaan yang tepat di sini. Kenapa kita menggunakan? Kalau kapan kan menunjukkan waktu. Kalau pertanyaannya kenapa, ya biasanya disesuaikan dengan kasus atau permasalahan. Kalau penelitian historis misalnya, berarti kan metodenya kualitatif. Kalau survei, eksperimen, korelatif, komparatif itu kuantitatif. Studi kasus masuknya kualitatif. Penelitian etnografi misalnya, kalau etnografi itu jadi kita terjun langsung ke masyarakat dan kita jadi bagian dari masyarakat itu, kita mengikuti keseharian mereka, tapi secara tidak langsung juga kita melakukan penelitian, itu namanya penelitian etnografi. Itu kualitatif karena kita harus membuat catatan lapangan atau file. Jadi tergantung sama kasus atau topik yang ingin dipilih. Nomor 2, lebih efektif mana antara melakukan wawancara atau survei? Ini kalau tidak ada pembanding untuk satu kasus, saya tidak bisa mengatakan efektif mana ya, tergantung kasusnya. Kayak tadi misalnya, kalau respondennya itu banyak atau sampelnya banyak, ya efektifnya survei. Karena survei ingin mendapatkan data secara lebih cepat, lebih murah, lebih praktis, mudah diolah, tidak memerlukan kehadiran si peneliti, itu survei. Tapi kekurangannya juga ada. Misalnya kita tidak bisa memastikan validitas datanya kalau survei itu, karena banyak orang ngisi survei cuma ya setuju. Kita nggak bisa memastikan itu. Survei juga tidak bisa mengukur secara mendalam kualitas dari informasi, tidak bisa mengetahui secara mendalam tentang rahasia responden dan seterusnya. Itu survei. Kalau wawancara, kelebihannya mendapatkan data secara mendalam, lebih lengkap lah istilahnya. Kekurangannya apa? Butuh waktu yang banyak, sulit mengolah datanya, butuh tenaga yang lumayan, biayanya juga, sehingga masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Apakah ada batasan mengenai sampel yang ada pada penelitian sosial? Ini batasan banyak atau kurang ya? Faris ada di sini? Ada Pak. Bisa dijelaskan pertanyaan nomor 3 ini, yang gimana maksudnya, biar saya bisa menjawabnya lebih fokus. Jadi maksudnya sampel tuh misalkan kita ngelakuin suatu penelitian. Nah kan misalkan tentang anak jalan gitu. Nah kira-kira ada beberapa anak gitu Pak yang ada di jalanan tuh, ada berapa kira-kira Pak yang orang yang ada di sampelnya tersebut? Oke. Kalau penelitian kualitatif kayak tadi pertanyaan tentang anak jalanan, sebenarnya nggak ada batasan. Kapan, berarti pertanyaannya gini ya, kapan akan selesai mencari informan lain atau mencari sampel lain? Ketika data itu jenuh. Data jenuh itu artinya tidak ada informasi terbaru lagi yang kita bisa dapatkan ketika kita sudah menambah informan gitu ya. Kita mewawancari 10 orang, lalu kita mewawancari orang ke-11, ke-12, ke-13, ternyata datanya sama aja dengan yang 10 tadi, nggak ada penambahan lagi. Berarti datanya jenuh, artinya data ya udah, itu udah mentok, datanya udah seperti itu, berarti udah selesai sampelnya. Ketika tidak ada informasi terbaru untuk menjawab rumusan masalah, berarti udah selesai. Itu kalau kualitatif. Kalau kuantitatif, ada itu rumus-rumusnya. Tapi sebenarnya nggak ada batasan secara pasti ya. Misalnya kayak penelitian tentang itu quick count, berarti biasanya ada 2000 TPS sebagai sampel. Hitungan 2000 itu bagaimana Pak? Kenapa kok dia bisa mewakili sekian ribu TPS yang ada di Indonesia? Nah itu ada rumus statistiknya. Kalau kita ingin margin of error-nya sekian persen, maka misalnya kita ingin margin of error-nya kecil, maka sampelnya diperbesar. Kalau kita ingin margin of error-nya besar, sampelnya ya tidak terlalu banyak.
Jadi ada rumus statistiknya. Tapi intinya yang terpenting adalah bagaimana teknik pengambilan sampel yang kita gunakan. Coba nih saya tes nih. Dalam penelitian kuantitatif, seorang peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel stratified sampling. Nah, pertanyaannya adalah kenapa teknik sampel itu digunakan? Ada yang masih ingat nggak? Stratified sampling. Stratified random sampling, maaf. Ada yang masih ingat? Kalau random sampling aja yang singkat, yang sederhana. Ada yang tahu nggak random sampling itu apa? Wah, ini nggak ada yang tahu ya random sampling. Nomor 20 siapa ya? 20. Belum tahu. Nomor 9. Hadir, Pak. Apakah paham sedikit aja, Kesia? Saya sih baru pertama kali dengar, tapi tadi saya nyoba search di Google, katanya tuh random sampling adalah jenis pengambilan sampel di mana setiap orang di seluruh populasi target memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, Pak. Oke, tepat sebenarnya. Oh, baru dengar ya, bukannya kelas 10 udah dipelajari ya. Iya, betul. Intinya gini, misalnya nih ya, saya mau meneliti yang populasinya itu kelas 11 IPS 2, yang jumlahnya 36 anak. Nah, saya mau ngambil 20%-nya saja. Berarti kan 36 dibagi 5 ya, sekitar ada 7 orang lah ibaratnya. Saya mau ngambil 8 orang lah, 8 orang sebagai sampel. Nah, kalau teknik samplingnya itu simple random sampling, berarti saya ya kayak arisan itu loh, dikocok gitu, terus terpilih secara acak 8 orang tadi. Artinya kan semua orang punya kesempatan yang sama sebagai sampel. Tapi dalam teknik random itu macam-macam juga tekniknya. Kalau populasinya itu berstrata, saya mau meneliti di SMA 14 nih, sementara SMA 14 ada kelas 10, 11, 12. Maka masing-masing dari strata itu harus terwakilkan secara proporsional. Itu stratified random sampling. Ada juga cluster random sampling. Kalau jenis populasinya itu tidak berstrata tapi berbentuk kelompok-kelompok, misalnya kelompok agama Islam, kelompok agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, itu cluster. Jadi macam-macam ya, itu berkaitan dengan teknik sampling. Oke, itu mengenai sampel ya. Satu lagi deh, saya ingin menjawab satu lagi sebelum ditutup. Pada saat proses pengumpulan data, ini pertanyaannya Rizal, peneliti dapat menggunakan lebih dari satu metode, salah satunya observasi. Dalam melakukan observasi tersebut, apa kendalanya yang biasanya terjadi? Oke, dalam observasi itu kendalanya yang pertama adalah kita merasa susah untuk menyesuaikan diri ya. Kalau misalnya observasinya itu observasi partisipatif, jadi kita terlibat langsung dalam masyarakat. Nah, kita susah menyesuaikan diri biar bisa diterima tanpa orang itu curiga gitu loh. Kayak dulu saya meneliti anak jalanan, saya ikut ngamen juga sama anak-anak. Saya ikut tidur di kolong jembatan kalau kalian pergi ke Solo, di timur UNS itu ada Kali Bengawan Solo, ada Taman Satuan Juruk itu, di bawahnya itu ada kayak 2 tidur anak jalanan itu lah. Saya ke situ tanya-tanya, akhirnya saya ya kayak apa ya, kalau sekarang itu konten ngeprank lah ibaratnya. Saya ikut ngamen, saya ikut terus, jadi saya tahu gitu ya, ternyata anak jalanan tuh kalau dapat duit buat mabuk, tapi dibagi rata, tapi mereka solidaritasnya tinggi. Mereka, oh ternyata ketika saya tanya-tanya, ada yang orang tuanya broken home, ada macam-macam, permasalahannya itu kompleks. Nah, itu observasi. Ya, kelemahannya, kendalanya ya tadi, kesulitan kita untuk menyesuaikan diri pertama kali. Dan kalau memang orang itu tahu sedang diobservasi, maka orang itu biasanya akan
menyesuaikan dan biasanya akan agak berbeda dengan kita. Nah, itu. Oke, itu saja dulu anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Saya luar biasa sekali pertanyaannya, masih banyak yang ingin saya bahas di sini sebenarnya. Tapi ya karena waktu ya. Nah, tolong dong salah satu yang bawa laptop ini di screenshot. Saya nggak bisa menampilkan semua anak di sini. Yang penting ada namanya. Ada yang bawa yang pakai laptop siapa ini? Tolong. Semuanya pakai HP ya, berarti ya? Saya, Pak. Oke. Tolong Zidan di screenshot ya buat saya laporan. Karena saya setiap mengajar harus sama juga mengirimkan di Google Classroom ke sekolah untuk dokumentasi pembelajaran. Nanti tolong dikirim di grup ya, Zidan ya. Oke, Pak. Oke. Terima kasih anak-anak atas partisipasi dan kesabarannya menunggu selama sekian menit mendengarkan ceramah saya. Luar biasa. Saya habis ini juga ke sekolah nanti ya jam 1 ada acara sama Budu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.